Hello, welcome to Science Subject for 5th grade. With me, Bu Arin. Let's go belajar bareng Bu Arin. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan memasuki sistem peredaran darah manusia. Kebetulan ini PowerPoint-nya Bu Arin dapatkan dari teman Bu Arin, juga diedit sama Bu Arin gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, coba sekarang kalian pegang tangannya masing-masing, lalu cari di bagian telapak bawah tangan kalian itu, apakah ada yang seperti suara detak jantung berdenyut? Coba, ada nggak? Cari pelan-pelan. Nanti kalau ketemu itu bunyinya seperti duk-duk, duk-duk. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengukur denyut pada pergelangan tangan. Jadi, sistem peredaran pada manusia ini anak-anak sebenarnya adalah berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, sistem peredaran juga mengangkut zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh kita ya. Ingat pada sistem pencernaan kemarin, Bu Arin sampaikan bahwa kita itu ketika makan gitu, kemudian makanannya diserap di usus halus, makanan itu akan disebarkan atau diedarkan ke seluruh tubuh. Itu menggunakan apa? Menggunakan sistem peredaran darah kita, anak-anak ya. Kemudian di sistem pernafasan juga oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu juga dengan apa? Dengan sistem peredaran darah ya. Termasuk karbon dioksida dikeluarkan, termasuk hasil-hasil zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh juga diangkutnya oleh darah kita. Jadi darah itu ibaratnya itu adalah sistem transportasi gitu ya. Ibaratkan seperti antar jemput, dia mengantarkan zat-zat yang diperlukan, dia juga mengantarkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan ke seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali. Nah, kita next dulu. Oke, apa saja yang menjadi peran utama dalam peredaran darah manusia? Nah, ini dia yang akan kita bahas pada minggu ini. Yang pertama itu ada darah, kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Nah, jadi anak-anak, di dalam darah kita ini terdapat kurang lebih 55% plasma darah, 1% sel darah putih dan keping darah, dan sisanya adalah 44% sel darah merah. Jadi, anak-anak jangan keliru, darah kita itu Bu Arin hanya terdiri dari darah warna merah. No, ya. Tapi sel darah kita itu terdapat 4 macam ya. Yang pertama itu ada plasma darah dan sel darah. Nah, di sel darah ini kita akan uraikan lagi. Tapi yang utamanya itu adalah plasma darah yang tadi kuning-kuning ini ya. Nah, itu kuning-kuning. Lalu ada sel darah. Nah, plasma darah itu tersusun sebesar 50% pada bagian darah. Nah, tersusunnya itu seperti ini anak-anak ya. 90% air, 10% zat terlarut, dan sisa-sisanya itu ada ion, protein, dan lain-lain ya. Nah, plasma darah ini bentuknya seperti air, tapi warnanya cenderung kekuningan anak-anak ya. Lalu sel-sel darah dibagi menjadi yang pertama sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Nah, kita lihat dulu yang pertama itu sel darah merah. Sel darah merah itu atau eritrosit, ciri-cirinya begini anak-anak. Bentuknya bikonkaf, itu seperti kalau kita lihat seperti ada cekungan di tengah-tengahnya ya. Kayak permen, anak-anak kalau pernah makan permen apa ya, Bu Arin lupa. Ada cekungan di dalamnya gitu, permen tamarin kalau nggak salah ya. Nah, ada cekungannya seperti ini, itu ibarat seperti sel darah merah. Jumlahnya kurang lebih 5-6 juta per milimeter kubik ya. Lalu tidak ada inti sel, mengandung protein, hemoglobin dalam transport oksigen. Fungsinya untuk mengedarkan O2 dan CO2 ke seluruh tubuh. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Nah, tahukah kamu katanya warna sel darah merah itu dipengaruhi oleh hemoglobin, makanya warnanya merah. Nah,
Nah ya, selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih atau leukosit ini anak-anak dia juga salah satu bagian dari komponen darah ya. Nah, warnanya tentu saja putih gitu ya, karena disebutnya sel darah putih. Ciri-ciri leukosit itu bentuknya aneh-aneh anak-anak, yang nggak mesti bentuknya kayak tadi sel darah merah seperti permen atau bikonkav ya. Nah, tapi kalau leukosit ini bentuknya berbeda-beda. Jumlahnya hanya sedikit anak-anak ya, kalau tadi sel darah merah sampai jutaan, tapi kalau misalnya leukosit ini hanya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Inti selnya ada, dia punya inti sel. Fungsinya, nah ini dia sebagai alat pertahanan tubuh yang melawan kuman anak-anak ya. Jadi yang bertugas melawan kuman itu bukan sel darah merah, tapi sel darah putih. Nah, tahukah kamu kalau sel darah putih itu lebih besar dari sel darah merah ya? Karena sel darah putih itu dia akan memakan bakteri-bakteri atau parasit-parasit yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Lalu yang terakhir itu keping darah atau trombosit. Nah, keping darah ini ciri-cirinya yaitu bentuknya teratur, jumlahnya 200.000 sampai 300.000 milimeter pangkat atau kubik. Inti selnya nggak ada. Fungsinya terlibat dalam pengumpulan darah saluran. Jadi kalau kalian jatuh, terluka, keluar darah, nah itu yang berfungsi untuk mempercepat kalian supaya darahnya semakin banyak keluar alias cepat pembekuan darahnya, itu adalah namanya keping darah atau trombosit. Nah, sekarang fungsi darah itu yang pertama mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme sebagai alat pertahanan tubuh, menjaga keseimbangan atau suhu tubuh, melawan hormon dan luka. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung anak-anak ya. Tentu saja sistem peredaran darah ini erat sekali kaitannya dengan jantung. Kalian coba pegang bagian dada kalian sebelah kiri. Di situ ada jantung yang kurang lebih besarnya itu sekepal, ukuran sekepal tangan kalian. Jadi jantung itu nggak besar anak-anak, tapi kerjanya amat sangat berat karena dia harus memompa darah agar terus mengalir dan bekerjanya itu nggak ada istirahat ya. Kenapa nggak ada istirahat? Ya iya dong, kalau istirahat artinya kita meninggal ya. Jantungnya tidak berdetak, berarti kita kalau misalnya jantung kita berdetak ya meninggal begitu ya. Nah, karena kerjanya sangat melelahkan gitu ya jantung ini anak-anak. Nah, dia itu bekerjanya itu dengan cara memompa darah, mengembang dan menguncup gitu ya. Bak kan pas duk 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 duk. Nah, ketika bunyi duk 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 itu terjadi proses pengembangan dan menguncup yang akan terdengar seperti tadi, detak jantung. Nah, di sini ada aorta. Aorta ini anak-anak itu adalah arteri terbesar. Kita akan cari tahu arteri itu apa ya. Lalu ada bili kiri. Bili kiri itu ada
besar namanya aorta dan yang terkecil namanya arteriol. Lalu pembuluh balik atau vena. Nah, vena tadi yang warnanya biru ya. Nah, vena ini mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Vena itu dia tipis dan kurang elastis. Dia gampang banget terlihat pada tubuh kita ya. Kalian lihat aja di tangan kalian tuh ada yang kayak kecil-kecil. Nah, itu namanya vena. Ada kayak pembuluh darah yang terlihat warnanya biru-biru, itu namanya vena ya. Vena yang besar namanya vena cava, yang kecil namanya venula. Gitu ya. Nah, vena ini memiliki katup di sepanjang tubuh yang berfungsi agar darah itu tetap mengalir gitu ya. Dia juga punya katup. Nah, sementara kapiler itu pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis yang langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Jadi kapiler itu menghubungkan arteri kecil dan vena kecil ya. Tadi kan gambarnya itu si kapiler itu di tengah-tengah vena dan arteri ya, betul ya. Kita lihat lagi nih yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kapiler. Dia berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, ini kolom perbedaannya bisa kalian catat ya. Ini biar lebih memudahkan untuk membedakan antara nadi dan nadi arteri atau vena pembuluh balik. Ini untuk mengukur nih ya, stetoskop mencari tahu detak jantung. Dan sphygmomanometer ini untuk mencari tekanan darah. Nah, ini alur peredaran darah manusia. Peredaran darah itu terbagi jadi dua, ada peredaran darah besar dan kecil. Apa yang membedakannya? Peredaran darah besar itu anak-anak, darahnya itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, singkatnya gitu ya. Jantung melalui bilik kiri, seluruh tubuh masuk lagi ke serambi kanan. Oke. Selanjutnya peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini masuk dari jantung, kemudian ke paru-paru, lalu ke jantung lagi. Nah, kecil itu karena dia cuma jalan-jalannya dari jantung ke paru-paru, terus ke jantung lagi. Atau dari bilik kanan ke arteri paru-paru, lalu masuk ke vena paru-paru dan masuk melalui jantung kembali. Nah, sekarang langsung masuk ke penyakit ya. Nah, ini anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah ya. Kalau orang kurang sel darah merah berarti dia otomatis kurang oksigen. Nah, di sini anak-anak orang yang mengalami anemia itu gejalanya itu mukanya pucat, lelah, mudah pusing gitu ya. Cara pencegahan harus banyak makanan yang mengandung zat besi. Kemudian kemarin kan Bu Ari sampaikan ya, zat besi itu ada pada bayam gitu ya, pada hati. Nah, terus atau enggak ini makan suplemen dan transfusi darah. Lalu ada penyakit jantung koroner, ini tersumbatnya pembuluh arteri jantung oleh lemak atau kolesterol. Karena terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak ini tuh anak-anak ya tuh. Jadi kehalang gitu ya. Nah, ini bahaya banget ya, kena penyakit jantung koroner bisa langsung menyebabkan kematian. Dadanya terasa sakit, napasnya pendek dan berat, terus kepalanya selalu pusing. Nah, intinya pencegahannya harus hidup sehat. Lalu stroke. Nah, ini stroke juga disebabkan oleh makanan yang tidak diatur ya, banyak terlalu mengandung lemak dan kolesterol. Sehingga pembuluh darahnya itu tersumbat, kemudian pecah gitu ya. Nah, intinya sama, pencegahannya harus melakukan pola hidup yang sehat gitu. Nah, ini varises, ini di bagian belakang nih, biasanya di bagian belakang itu di kaki kita bagian belakang. Karena keadaan pembuluh baliknya itu mengalami pelebaran, jadi rusak karena biasanya ini olahraganya terlalu kuat, terlalu banyak, tapi dia tidak melakukan pendinginan, terus langsung ditekuk kakinya tanpa istirahat gitu. Lalu ada hipertensi atau darah tinggi. Nah, ini yang darahnya tinggi itu yang suka marah-marah. Enggak tuh ya. Darah tinggi itu disebabkan karena darahnya di atas 130 per 90 mm gitu ya. Nah, anak-anak ini tuh karena biasanya itu karena banyak mengonsumsi makanan yang asin, kemudian kurang olahraga ya.
yang dirasakan sakit kepala, mual, dan sesak nafas. Nah, hipotensi itu kebalikannya. Kalau hiper itu kelebihan, kalau hipo itu kurang. Artinya dia darahnya di bawah tekanan normal ya, 120/80. Sering pusing, gejalanya wajahnya pucat dan dehidrasi. Sehingga ya ini kalau pusingnya itu kalau sakit yang peredaran darahnya hipertensi itu kan pusingnya tuh kayak jeduk-jeduk gitu ya. Nah, kalau ini tuh kebalik anak-anak, jadi pusingnya itu kayak muter gitu. Nah, selanjutnya ada hemofilia, itu gangguan peredaran darah karena kekurangan trombosit. Ini biasanya penyakit turunan yang disebabkan karena bawaan atau genetik ya. Lalu ini tuh darahnya susah membeku ketika luka ya, terus aja darahnya mengalir gitu ya. Ini biasanya yang menderita itu adalah laki-laki. Oke, sampai sini dulu ya.